Selamat pagi teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi di kelas Technopreneurship. Untuk materi kali ini saya melanjutkan minggu kemarin, yaitu kita masuk ke materi kedua. Materi kedua ini nanti akan ada 3 subbab. Jadi materi kita ini tentang membangun spirit technopreneurship. Yang pertama akan kita pelajari berpikir perubahan dan kreatif. Jadi penciptaan technopreneur ini ada 3. Yang pertama technopreneur pemula. Ini para pemula yang baru memulai usaha mereka di bidang technopreneur. Kemudian ada technopreneur profesional, mereka yang sudah mempunyai pengalaman lebih, mungkin sudah 5 tahun lebih untuk di bidang technopreneur. Kemudian untuk technopreneur korporasi adalah mereka yang sudah bergerak di bidang technopreneur dan berkembang secara pesat. Nah, jadi ini adalah konsep pembentukan technopreneur. Ada 14 tahap. Tahap-tahapnya itu teman-teman bisa lihat. Untuk tahap 1 sampai 6 itu adalah yang berwarna kuning, untuk 7-10 yang berwarna hijau, 11-13 berwarna biru, dan yang tahap terakhir itu adalah 14. Jadi dari tahap pertama pengembangan ide sampai tahap ke-14 ini menjual saham ke investor. Untuk penjelasannya bisa teman-teman lihat di slide berikutnya. Jadi ini adalah penjelasannya untuk tahap-tahap tersebut. Kemudian untuk pengembangan idenya, jadi ini contoh-contoh kalau pengembangan ide bisnis dari hobi itu kita ada contoh dari Bill Gates, ada Steve Wozniak sampai Michael Dell. Kemudian kalau misalnya pengalaman dari masa lalu ada Telkom Sigma. Jadi kalau kerja sama dosen dan mahasiswa ada Satya Wacana Business Technology Center. Kalau kerjasama peneliti BPPT dan juga entrepreneur ada BTC BPPT. Jadi kemudian untuk aspek spirit technopreneur sendiri, seperti yang sudah saya bilang minggu lalu, kalau kita berbicara tentang bisnis technopreneur, pasti yang akan dibahas itu selalu itu saja, motivasi, terus usaha, terus bagaimana dia berdiri kalau misalnya gagal. Nah, jadi untuk aspek spirit technopreneur sendiri, yang pertama itu ada lebih suka resiko yang moderat. Kemudian ada menyenangi pekerjaan yang berkaitan dengan proses mental dan tujuan utama pencapaian prestasi pribadi. Kemudian ada motivasi internal, ini mendalam. Mungkin ini hal yang perlu kalian dalami kalau misalnya kalian memang nantinya akan bergerak di bidang bisnis. Kemudian kemampuan kreatif dan inovasi. Jadi kalau kalian tidak berpikir secara kreatif dan inovatif, nah pasti bisnis kalian ya akan tenggelam begitu aja. Karena di luar sana para pebisnis yang bergerak di bidang sama dengan kalian, mereka akan selalu berpikir bagaimana cara mengembangkan usaha mereka supaya customer ini selalu melirik produk mereka. Kemudian yang kelima itu adalah memiliki potensi untuk melakukan visi yang jauh ke depan. Jadi pandangan mereka itu tidak hanya saat ini saja, tapi mereka sudah berpikir satu langkah ke depan dari orang yang biasanya. Kemudian kemandirian. Jadi ini perbedaan antara left brain dan right brain. Di sini untuk fungsi dari left brain itu adalah bagaimana cara kalian berbahasa, kemudian skill di bidang ilmu. Kalau misalnya right brain sendiri itu adalah imajinasi, kemudian kreativitas kalian. Nah, ini untuk left brain dan right brain. Kita ada latihan sedikit. Nah, di sini kalian coba ucapkan warna dari tulisan-tulisan, bukan tulisannya. Nah, ucapkan warna dari
tulisan-tulisannya ini, tapi bukan dari tulisannya. Jadi kuning, hitam, ungu, orange, biru, hijau. Nah, ini kalian coba dulu. Kemudian ini untuk mencari tahu apakah left brain dan right brain kalian itu bisa bekerja dengan secara bersamaan. Nah, jadi kalian coba lagi, sekali lagi kalian ucapkan warna dari tulisan yang ada di sini, tetapi bukan kalian ucapkan tulisannya. Jadi ada, misalnya saya contohkan dari atas ke bawah. Ada hijau, kuning, merah, hitam, hijau, biru. Nah, seperti itu. Coba kalian coba sendiri di rumah. Kemudian, nah, contohnya ini itu adalah contoh klasik dari konflik antara otak kanan dan otak kiri. Jadi untuk otak kanan ini kita berusaha untuk menyebutkan warna dari kata-kata yang ada tersebut, tetapi otak kiri kita kan tetap memaksakan untuk membaca kata tersebut. Jadi itu konflik yang ada di dalam contoh klasik aja, di dalam otak kanan dan otak kiri. Kemudian pastikan kreativitas, inovasi itu selalu yang ditekankan. Jadi untuk kreativitas sendiri itu adalah kemampuan untuk mengembangkan ide dan cara-cara baru dalam memecahkan masalah dan menemukan peluang. Sedangkan inovasi itu adalah kemampuan untuk menerapkan kreativitas dalam rangka memecahkan masalah dan juga menemukan peluang. Kemudian kreativitas, jadi kreativitas sendiri itu ada 3 komponen. Yang pertama yaitu adalah motivasi. Jadi motivasi ini yang perlu kalian gali lebih dalam lagi. Jadi untuk pengertiannya sendiri adalah keinginan besar. Nah, keinginan besar yang muncul dari diri kalian masing-masing untuk memecahkan persoalan, tentunya dengan lebih kreatif, yang melebihi kehendak hanya sekedar mendapat imbalan. Kemudian untuk kecakapan berpikir yang kedua itu adalah keahlian. Jadi keahlian sendiri ini adalah pengetahuan teknikal, prosedural, dan intelektualitas. Untuk keahlian sendiri ini tentunya bisa kalian dapatkan mungkin dari kelas perkuliahan, dari buku, ataupun dari sumber-sumber yang lainnya. Kemudian kecakapan berpikir kreatif. Jadi di sini menentukan bagaimana fleksibilitas dan imajinasi manusia menyelesaikan sebuah persoalan. Ini yang ketiga. Nah, di sini itu adalah kreativitas. Kemudian untuk kreativitas dan entrepreneur sendiri ini diartikan sebagai orang yang kreatif, penuh semangat dan juga pemberani. Nah, salah satu motivasi yang paling kuat itu adalah tidak tergantung. Jadi tidak tergantung kepada orang lain. Mereka itu dapat bekerja secara pribadi atau sendiri untuk memecahkan sebuah masalah. Jadi di sini seorang entrepreneur itu adalah orang yang menciptakan aksi, yang memiliki gagasan sendiri, dan mereka tentunya berdiri kokoh di dalam gagasannya tersebut. Kemudian seorang entrepreneur ini apabila sudah mendirikan perusahaannya sendiri, nah perusahaan tersebut itu merupakan proyeksi dari dirinya sendiri atau sebuah bentuk pengungkapan jati diri. Jadi ada kata-kata beberapa dari mereka ini mengawalinya dari kecil, dan ada yang tetap saja kecil, tidak pernah berkembang dan bertumbuh. Nah, ini yang perlu kalian pelajari teknik-tekniknya. Apakah kalian memulai dari kecil hanya untuk menjadi kecil, atau memang kalian memulai atau mengawalinya dari kecil untuk menjadi sesuatu yang lebih besar, begitu. Tadi adalah sebuah kalimat yang menjadikan contoh untuk kalian, apakah kalian mau tetap menjadi kecil atau kalian mau menjadi besar. Nah, jadi untuk entrepreneur yang tetap menjadi kecil itu, nah mungkin di situ mereka hanya mengutamakan kebebasan dirinya saja daripada prestasi entrepreneur mereka. Kemudian mereka itu juga
tidak memiliki ambisi dan juga keberanian untuk mengambil resiko. Kemudian dari jaringannya sendiri, jaringan mereka ya hanya di situ-situ aja. Mereka tidak mau berupaya untuk mengembangkan jaringan mereka. Nah, jadi mereka itu sudah merasa kalau mereka sudah bisa berkehendak sesuai dengan kemauannya sendiri dan tidak diperintah oleh orang lain. Jadi kalau untuk entrepreneur yang mau membangun dan mengembangkan jaringan bisnisnya, kemudian mereka mau mengambil risiko dan tidak mudah dilumpuhkan oleh kemunduran dan kekacauan dalam perjalanan bisnis, nah maka mereka ini akan cepat sekali membesarkan usahanya. Jadi kalau untuk mau menjadi besar atau mau menjadi kecil, ya itu pilihan kalian masing-masing. Nah, ini untuk proses berinovasi. Jadi untuk kegiatan kreativitas sendiri itu ada dua. Yang pertama itu adalah pengembangan ide, dan yang kedua itu adalah pengenalan peluang. Jadi untuk pengembangan ide itu adalah pengembangan pengetahuan baru dalam bentuk pengetahuan teknik tanpa aplikasi komersial yang jelas. Sedangkan untuk pengenalan peluang yaitu adalah materi yang dikembangkan mempunyai nilai bagi konsumen. Pengembangan teknologi dapat mengurangi biaya yang sangat signifikan. Jadi memanfaatkan teknologi untuk meminimalisir pengeluaran perusahaan. Jadi ini adalah proses-prosesnya. Ini adalah siklus hidupnya dari inovasi, register, kemudian protect, bagaimana melindungi, bagaimana membangun, kemudian untuk mendapatkan nilainya dan sampai ke pasar. Ada beberapa faktor pengaruh spirit technopreneur, ada intelijensia, kemudian ada latar belakang budaya, ada jenis kelamin. Untuk jenis kelamin ini coba kalian sambil berkaca. Apakah sambil kalian baca, sambil kalian berkaca pada diri kalian masing-masing. Apakah benar seperti itu? Antara cowok dan cewek, kemudian ada tingkat pendidikan, ada usia dan juga pola asuh keluarga. Kemudian untuk model spirit technopreneur, nah ada dua faktor. Yang pertama itu adalah kemandirian, kreativitas dan planning merupakan aspek kepribadian dasar. Kemudian teknopreneur dituntut untuk memiliki kemandirian, kreativitas dan perencanaan dalam melaksanakan tugas-tugas. Untuk faktor yang kedua yaitu adalah aspek prestasi dan risiko, merupakan orientasi individu yang akan mengarahkan individu dalam pemilihan pekerjaan. Nah, ini ada beberapa watak teknopreneur. Sambil kalian berkaca juga, apakah beberapa watak yang ada di sini itu sudah ada pada diri kalian? Kalau memang sudah ada pada diri kalian, mungkin kalian merupakan salah satu orang yang akan menjadi seorang teknopreneur. Kemudian ada ini bisa kalian baca aja sambil kalian lihat antara ciri-ciri dan wataknya seorang teknopreneur. Apakah sudah ada di diri kalian juga? Gitu. Kemudian kita masuk ke materi yang kedua yaitu berorientasi pada tindakan. Berbicara tentang ciri-ciri pengusaha, ini berorientasi pada PDCA, yaitu ada plan, do, check, and action. Jadi keempat hal ini yang selalu menjadi siklus utama seorang pengusaha. Selain mereka harus mampu mengambil keputusan dan bertindak cepat juga. Ada juga NATO, yaitu adalah no action talk only. Jadi mereka hanya banyak bicara. Nah itu nanti akan menghasilkan sebuah gosip dan juga konflik. Ada juga NADO, itu adalah no action dream only. Jadi mereka hanya bermimpi tetapi tidak ada aksi. Hasilnya itu adalah visi dan juga karya seni. Kemudian ada NACO, itu no action concept only. Hasilnya adalah teori dan falsafah.
Jadi kalau untuk seorang Naco itu lebih cocok menjadi seorang akademis atau logika formal karena mereka terlalu berhati-hati. Jadi ini siklus akademis, kalau kalian bisa lihat dari asumsi menjadi sebuah hipotesa. Jadi hipotesa itu dikumpulkan untuk sebuah kumpulan data dan dilakukan tes, kemudian menjadi sebuah keputusan. Dari keputusan tersebut keluar menjadi sebuah kumpulan data yang menjadi tujuan. Nah, ini adalah beberapa kebiasaan untuk menjadi seorang yang memiliki tingkat efektivitas yang tinggi berdasarkan dari Stephen Covey. Ini ada proaktif, bermula dari ujung pemikiran sampai menemukan keunikan dan membantu orang lain menemukannya. Jadi mereka menemukan keunikan dari diri mereka masing-masing. Setelah mereka menemukan, mereka akan membantu orang-orang di sekitarnya terlebih dahulu untuk menemukan keunikan dari teman-temannya tersebut, sehingga nantinya itu menjadi sebuah power untuk mereka. Yang pertama itu adalah proaktif. Jadi proaktif sendiri ini mengambil inisiasi untuk bertindak. Jadi tidak hanya menunggu ataupun hanya sekedar wacana aja. Jadi begitu mereka mempunyai rencana, mereka akan langsung bertindak. Kemudian selain itu, selain mereka bertindak, mengambil tindakan, mereka akan melihat dulu bagaimana kondisi sekitar mereka. Jadi mereka memiliki intuisi yang lebih kuat. Yang kedua itu adalah bermula dari ujung pemikiran. Tidak hanya sekedar tujuan, tapi adalah sebuah tujuan yang memang benar. Jadi untuk mencapai tujuan yang benar ini, mereka biasanya akan menuliskan misi pribadi hidup mereka yang menggambarkan tujuan dan citra diri. Nah, kalau untuk misinya ini ditemukan melalui serangkaian tindakan atau kejadian yang mungkin tidak mengenakan bagi mereka, sehingga mereka bisa mempelajari dari hal-hal yang kurang baik tersebut. Mereka ambil kesimpulan untuk menjadikan pelajaran bagi mereka. Jadi untuk membentuk kebajikan dan filosofi hidup. Nah, ini untuk kebajikan sendiri bisa kalian dapatkan dari beberapa tahap berikut. Kalau kebajikan sendiri itu kalian dapatkan dari filosofi hidup. Untuk keilmuan tentunya dari pembelajaran. Kalau pengalaman hidup dari sejarah, jadi maksudnya dari masa lalu kalian, atau mungkin bisa jadi dari orang sekitar yang bercerita tentang kalian yang sudah memiliki pengalaman terlebih dahulu. Sedangkan untuk penginderaan fisik itu memang sebuah anugerah dari yang di atas. Nah, kalian coba lagi hidup dengan kejelasan tujuan. Sebenarnya kalau ditanya yang paling mudah dulu itu adalah kenapa kalian memilih jurusan IT? Apa sih tujuan kalian? Nah, apakah kalian sudah tahu dengan masuk memilih jurusan IT ini tujuan kalian nanti itu menjadi apa? Itu pertanyaan yang mungkin paling mendasar kalau misalnya kalian ditanyakan tentang kejelasan tujuan. Jadi untuk menjadi seseorang yang berorientasi pada tujuan, kalian bisa lakukan beberapa langkah yang ada di slide berikut. Ini hanya contoh-contoh saja. Mungkin bisa ada langkah-langkah yang lainnya yang mungkin belum saya tuliskan di sini. Jadi yang pertama itu adalah kalian tetapkan dulu tujuan akhir kalian. Misalnya hidup yang bahagia, sehat, terjamin secara ekonomi dan sejahtera. Kalau misalnya kalian mau tujuan akhir kalian adalah terjamin secara ekonomi dan sejahtera,
Nah, kalian coba lagi menentukan langkah awal. Langkah awal untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, untuk terjamin secara ekonomi dan sejahtera, mungkin untuk dalam waktu yang dekat ini kalian menyelesaikan studi terlebih dahulu. Dari menyelesaikan studi, kemudian kalian bekerja supaya terjamin secara ekonomi. Nah, ada juga yang langkah-langkah kecilnya itu bekerja selama 5 tahun. Nah, jadi dari mereka bekerja selama 5 tahun di kantor, mereka mengumpulkan modal untuk membuka sebuah usaha. Ada juga yang seperti itu. Yang ketiga yaitu adalah kalian perhatikan juga setiap kemajuan yang sudah kalian capai. Kalian yang pertama lakukan evaluasi. Dari evaluasi kalian berevolusi. Kemudian kalian bisa berpindah usaha, merekrut manajer dan memperbaiki proses produksi. Yang keempat yaitu adalah saat kalian mencapai goal, nah untuk memberikan semangat bagi karyawan-karyawan kalian ataupun keluarga kalian rayakan bersama. Mungkin hanya sekedar makan bersama itu sudah membuat karyawan kalian kalian itu sudah punya value di depan karyawan-karyawan kalian. Nah, kalau misalnya tujuan-tujuan tadi yang sudah kalian tuliskan itu sudah tercapai seluruhnya, kalian coba pikirkan tujuan baru yang mungkin lebih menantang. Jadi, supaya kalian terus berkembang, misalnya kalian pada hari ini kalian menulis 3 tujuan. Oh, ternyata di hari seminggu kemudian satu tujuan itu sudah tercapai. Nah, jadi kalau satu tujuan itu sudah tercapai, kalian tuliskan lagi satu tujuan yang baru. Kalau 2 tujuan yang sudah tercapai, ya berarti kalian tuliskan lagi 2 tujuan yang baru. Seperti itu supaya kalian lebih berkembang. Nah, kemudian untuk yang ketiga, kalian dahulukan hal yang utama. Jadi kalian harus tahu kalian harus tahu perbedaan antara urgent dan penting. Kalau misalnya kalian belum bisa membedakan, urgent itu adalah situasi yang mendesak. Kalau yang penting itu adalah membutuhkan perhatian yang lebih besar. Nah, kira-kira mana? Kalian memprioritaskan yang urgent atau yang penting? Nah, ini ya, tidak semua masalah itu harus menjadi prioritas. Manusia yang gagal adalah manusia yang tidak bisa membedakan mana pekerjaan prioritas dan bukan. Nah, dari sekarang kalian coba nih. Kalian coba mana yang menjadi prioritas terlebih dahulu. Misalnya nih, kalian ada kerja kelompok, tetapi di sisi lain pacar kalian minta tolong diantarkan ke pasar raya contohnya atau ke mall. Nah, itu kalian harus tahu mana yang menjadi prioritas. Apakah prioritas kalian kerja kelompok dengan teman-teman kalian ataukah mengantarkan pacar ke mall? Nah, itu coba kalian pikirkan. Kemudian yang keempat itu adalah berpikir menang-menang atau win-win. Nah, jadi ada beberapa, ada win-win, ada win-loss, dan ada loss-loss. Jadi yang pertama ini ya, caranya yaitu adalah kalian baca, jika saya menang, Anda kalah, saya hanya menang sekali saja. Kemudian yang kedua, jika saya kalah Anda menang, Anda hanya bisa menang sekali saja. Dan jika saya kalah dan Anda juga kalah, nah buat apa kita meneruskan kerjasama ini? Tetapi jika saya menang dan Anda juga menang, nah kalian bisa bekerja beriringan, kemudian saling memperbaiki, dan mungkin itu hubungan yang akan menjadi sebuah hubungan yang abadi. Jadi carilah orang-orang yang seperti itu, yang memberikan dampak positif satu ke yang lainnya.
Yang kelima itu adalah memahami untuk dipahami. Jadi seorang wirausaha itu harus memiliki keterbukaan atau open mind, yang tentunya kalian mau mendengarkan, tidak cepat-cepat menolak, mau berargumentasi ataupun melawan atas apa yang didengar dari pihak lain. Jadi kalian tampung masukan-masukan dari orang lain untuk menjadi perbaikan terhadap baik diri kalian ataupun perusahaan kalian. Nah, jadi selain itu kalian juga memiliki kebiasaan mendengarkan dan memikirkan. Untuk yang lebih gampang lagi, mereka itu akan selalu mencoba menempatkan diri kalian pada posisi orang lain. Jadi mereka tidak hanya menempatkan diri di diri mereka masing-masing, tetapi mereka akan mencoba, oh kalau misalnya saya ada di posisi orang tersebut, apa sih yang akan saya rasakan? Nah, itu mereka yang akan menjadi kaca bagi mereka. Kemudian bersinergi. Jadi bersinergi sendiri ini suatu total yang lebih besar dari penjumlahan elemen-elemen tunggalnya. Kalau misalnya orang biasa itu 1 tambah 1 itu adalah sama dengan 2. Kalau seorang wirausaha itu tidak seperti itu. Mereka akan mencari cara bagaimana 1 tambah 1 itu tidak hanya 2, tetapi lebih dari 2. Nah, jadi untuk melengkapinya, kalian mencoba mencari rekan usaha yang tentunya dapat berjalan beriringan dengan kalian, satu visi, kemudian berorientasi pada sinergi supaya kalian dapat selalu berorientasi pada tindakan. Jadi di sini kalian mencoba mendengar. Jadi mendengar, kalian mencoba merespon dan menjadi kooperatif. Yang ketujuh yaitu adalah menajamkan ketahanan, fleksibilitas dan kekuatan. Nah, jadi ini beberapa upaya yang dapat kalian lakukan. Yang pertama, kalian berikan makanan pada jiwa. Nah, jadi secara spiritual. Kemudian hidup yang seimbang, kalian coba lakukan meditasi. Kalian bisa coba juga untuk membaca buku-buku self-help supaya kalian mendapat semangat baru, dan juga atau mendengarkan musik-musik yang memang kalian sukai. Kemudian jangan pernah takut menghadapi kesalahan kecil. Ini kalau contoh dari Charles Darwin, bukan yang terkuat melainkan yang adaptif yang akan berumur panjang. Ini contohnya seorang wirausaha yang membangun tripod.com. Dia ini mencoba untuk melakukan latihan blind fight walaupun mendapatkan beberapa kali penolakan, tapi dia tetap percaya bahwa usahanya itu akan berhasil dan diterima. Pribadi sendiri sudah sering kali menerima kata-kata penolakan dan dia menghadapinya dengan kepala dingin. Nah, sampai penolakan itu menjadi penerimaan. Contoh lain itu adalah pendiri Aqua juga. Dulunya itu memang penolakan itu di mana-mana. Kenapa sih? Kalau orang dulu, orang cuma air putih aja dimasukin ke dalam botol. Nah, seperti itu. Tapi dia selalu mau berusaha, gagal berusaha sampai sebesar sekarang ini. Kedelapan itu adalah temukan keunikan pribadi dan bantulah orang lain menemukannya. Jadi dari perilaku efektif menjadi luar biasa. Nah, jadi kalian bisa memulai untuk menemukan keunikan kalian sendiri. Nah, ini 4 elemen utama dari potensi diri kalian. Kemudian kita masuk ke konsep risiko, tips dan trik dalam pengelolaan risiko. Nah, ini nanti ada beberapa contohnya. Untuk definisi risiko sendiri,
Ini yang pertama, ada ketidakpastian, ada konsekuensi yang memunculkan dampak yang merugikan, risiko dan pengambilan keputusan bisnis. Nah, jadi hubungan antara risiko, rizki, dan rezeki. Ini untuk motivasi mengambil risiko sendiri, tentunya menginginkan pengembalian yang sepadan dengan risikonya tersebut. Nah, di sini kalian harus mampu mengkalkulasikan risiko. Kalau kepepet sendiri ini tidak mampu mengkalkulasi risiko atau tidak tahu risiko apa saja yang akan dihadapi. Ini ada jenis-jenis risiko. Yang pertama itu adalah risiko murni. Jadi risiko hilang atau rusaknya aset yang dimiliki, ada kecelakaan kerja, bencana, terus akibat tuntutan hukum ataupun risiko operasional yang lainnya. Kemudian ada juga risiko spekulatif. Jadi yang pertama ada perubahan harga, ada perubahan harga input dan output, kemudian risiko kredit. Jadi untuk bentuk kerugian akibat risiko sendiri, nah jadi kerugian secara langsung yaitu adalah tentunya nominal yang harus ditanggung akibat dari risiko tersebut. Kemudian kerugian tidak langsungnya yaitu adalah kemungkinan sales atau profit yang gagal diterima, ada munculnya biaya operasional tambahan. Kemudian ada kesempatan investasi yang hilang dan juga ada kerugian yang lainnya. Nah, bagaimana cara mengkalkulasi risiko? Nah, kalian coba yang pertama tentukan seberapa sering risiko tersebut terjadi, frekuensi dari risiko tersebut. Kemudian kalian tentukan dampak yang timbul dari risiko yang terjadi. Kalian hitung juga prediksi kerugian dengan formulanya, yaitu adalah frekuensi dikalikan dampak. Ini adalah contoh untuk mengkalkulasi risiko. Kalau misalnya dalam sebuah toko itu sering terjadi pencurian barang dagangan. Jadi dalam 1 bulan itu terdapat 5 kali pencurian. Masing-masing pencurian itu ya besaran yang kita tanggung itu sebesar 300.000. Kalau misalnya kita prediksi, maka dapat formula seperti ini, 5 dikalikan 300.000 itu dapat 1,5 juta. Nah, ini itu artinya adalah dalam selama 1 bulan kita akan rugi sebesar 1,5 juta. Nah, dari sini kalian coba berpikir bagaimana supaya meminimalisir kerugian tersebut. Apakah kalian mau meningkatkan tingkat keamanan toko kalian, ataukah kalian mau menutupi kerugian tersebut dengan cara yang lainnya, begitu. Nah, jadi untuk pengelolaan risiko sendiri, mulai dari risiko yang memiliki kemungkinan prediksi kerugian terbesar, sampai kalian, ini beberapa pilihan strategi pengelolaannya, yaitu adalah yang pertama dikontrol, supaya risiko-risiko tersebut tidak muncul. Kalian misalnya, kalian lihat lagi SOP-nya, quality control-nya, kemudian ditransfer kepada pihak lain, misalnya ke konsumen, supplier, dan asuransi, atau kalian biayain sendiri. Kalian buat cadangan dana untuk membiayai risiko tersebut. Nah, untuk materi yang ketiga yaitu adalah faktor X dan kepemimpinan. Ini ada sebuah kutipan tulisan dari penulis dari buku Wirausaha Muda Mandiri oleh Renal Kalasi. Nah, di sini kalian coba baca. Jadi di Italia ini ada sebuah desa yang bernama Rocca di Papa. Desa ini sangat sejuk di daerah perbukitan dan terletak pada jarak 1 jam sebelah selatan kota Roma. Jadi di tepi danau ini airnya begitu biru, puluhan jenis burung berkicauan tiada henti. Angin semilir yang tertiup ke atas ke arah perbukitan membuat pemandangan menjadi semakin mengesankan. Tak ada yang menyangka pada salah satu bukit ini terdapat sebuah villa yang dioperasikan seorang perempuan Indonesia
yang berasal dari Pulau Dewata Bali. Nah, villa ini dinamakan sesuai dengan pemilik aslinya, yaitu adalah Dewi Francesca. Jadi beliau ini adalah seorang pengusaha muda yang bercerita bagaimana ia membuka sebuah usaha di Rocca di Papa dan menumbuhkan jiwa kewirausahaannya. Jadi ketika media massa di Italia ini tak henti-hentinya menyuarakan krisis keuangan global pada akhir tahun 2008, Villa Dewi Francesca ini tetap ramai diminati, bahkan pemesanan kamarnya itu sudah full book 2 tahun ke depan. Jadi di sini nuansa Bali yang dipadu dengan interior Italia itu terlihat lebih dominan. Nah, di sini bagaimana kita menjelaskan seorang gadis desa, anak seorang petani yang selepas sekolah bekerja sebagai seorang pelayan restoran di sebuah hotel di Bali dapat menjadi seorang usahawan yang terhormat di luar negeri. Nah, jadi di situ ia telah menemukan pintunya. Tentu saja setelah dijalani dengan tekun dan penuh perjuangan, bukan hanya merupakan sebuah keniscayaan. Jadi di sini kita juga bisa memetik bagaimana cara mewujudkan sebuah mimpi yang di sini tidak hanya sebuah keberuntungan belaka, tetapi memang hasil dari usaha keras yang sudah direncanakan terlebih dahulu. Nah, jadi menurut Malcolm Gladwell yang sudah meneliti tentang kesuksesan manusia, ini menyebutkan karya-karya besar ini tidak ditentukan oleh tingginya skor IQ yang dimiliki orang tersebut, ataupun latar keluarga, ataupun tanggal lahir, ataupun keturunan bangsawan atau bukan, melainkan oleh dedikasi dalam mencari pintu keluar dari berbagai labirin kesulitan. Jadi Malcolm ini menyebut dedikasi itu sebagai sebuah kecerdasan praktis. Nah, ini untuk memancing keberuntungan. Jadi kalau keberuntungan itu tidak mungkin datang secara tiba-tiba. Nah, seperti yang sudah banyak dipelajari atau dipraktekkan ilmu keberuntungan di Chinese atau lebih disebut sebagai Feng Shui. Jadi keberuntungan harus dipancing supaya ia mau datang. Nah, contohnya itu adalah kasus dari Francesca. Nah, jadi demikian juga dalam kehidupan spiritual kita, yang tentunya Tuhan itu mendengarkan doa manusia yang tulus, yang terus mengetuk pintunya dan menunjukkan keseriusan mereka dalam berusaha. Nah, jadi bakat untuk menemukan pintunya. Nah, kalian coba cari faktor X itu yang melekat pada diri kalian masing-masing, dan baru akan menjadi faktor X kalau misalnya kalian berhasil menemukan pintunya. Jadi kalian coba temukan dan ketuklah pintu-pintu tersebut. Nah, jadi sikap kalian terhadap pintu itu akan tercermin pada apa yang kalian dapatkan. Nah, jadi sikap tersebut itu adalah pilihan kalian sendiri. Jadi ini contoh-contohnya ada. Ada orang yang hanya mendiamkan saja. Jadi orang ini adalah orang yang percaya dengan bakat dan membiarkan pintu itu menemukan dirinya. Ada juga yang mengirim sinyal positif. Jadi ia mengetuk pintu itu dengan bahasa tubuhnya. Apakah ia penampilannya yang menarik, ataukah suaranya yang khas, dan sebagainya. Nah, itu contohnya. Kemudian mencari pintu, mengetuk pintu. Jadi mereka sadar bahwa pintu itu tidak akan terbuka kecuali mereka mendatangi dan mengetuk-ngetuknya. Jadi jika tidak terbuka,
kalian harus pergi mencari pintu lainnya, terus mencari dan mengetuknya. Contohnya nih, misalnya ternyata kalian mempunyai suara yang khas. Nah, dari suara yang khas tersebut, apakah kalian hanya mendiamkannya saja atau kalian melatihnya untuk menjadi seorang penyanyi? Nah, itu contoh-contoh ringannya. Kemudian dalam berwirausaha sendiri, seorang pemula dapat diibaratkan sebagai seseorang yang mencari pintu. Nah, sukses yang dicapai ini adalah sebuah keberhasilan untuk menemukan pintu yang sesuai dengan minat dan masa depannya. Nah, seperti yang tadi sudah dibilang, untuk menemukan pintu itu kalian harus mengetuk-ngetuk dan menemukannya. Kalau kalian belum menemukan saat ini, kalian cari lagi di esok hari. Jadi kalian memang berani melawan rasa nyaman kalian sampai kalian benar-benar mendapatkan jawaban yang setimpal. Nah, ini adalah faktor X kecil dan faktor X yang besar. Jadi faktor X ini sendiri adalah sesuatu yang harus kita cari dan kita miliki juga. Nah, ini akan menemani siapa saja yang ingin berubah menjadi lebih baik. Orang yang tidak ingin berubah juga memiliki faktor X, tetapi hanya faktor X saja kecil yang berarti sebuah kenyamanan. Ia sudah nyaman dengan kondisi sekarang dan tentu saja hidupnya tidak akan mengalami kemajuan, ia akan di situ-situ saja. Nah, jadi kita ulangi lagi, entrepreneur itu adalah orang yang merasa hidupnya kurang nyaman, terancam, miskin atau kurang bermakna, yang tentunya dia akan berjuang mengejar kenyamanan baru. Ia akan bergerak, berjalan, berpikir, mengetuk pintu, mengambil risiko, mencari produk, membuat, membangun usaha, dan mendatangi pelanggan. Jadi faktor X yang melekat pada diri kalian itu adalah benda yang tak berwujud, namun dapat kalian rasakan. Mungkin di awal itu tidak ada pada diri kalian atau mungkin kecil sekali. Tetapi kalau memang kalian benar-benar tekun untuk menggali, nah faktor X tersebut akan terus bertumbuh karena ia itu memang hidup. Dan karena dia hidup, tentunya ada mati. Jadi dia akan hidup kalau kalian memang benar-benar menjaga, percaya dan menumbuhkan kreativitas dan keahlian. Begitu untuk X. Kemudian cara untuk mengidentifikasi faktor X. Nah, X besar ini ada di tangan orang dewasa, yaitu orang-orang yang sudah memiliki kepercayaan pasar. Sedangkan X kecil ini yang ada pada diri kita masing-masing, bentuk X pun macam-macam. Bisa berasal dari diri kalian sendiri, orang lain ataupun lembaga. Nah, dari mana sumbernya? Nah, faktor X ini bisa tumbuh menjadi besar dan sebaliknya. Jadi X yang berasal dari diri sendiri itu contohnya adalah bakat, kecerdasan, kejujuran, keterampilan. Bisa juga penampilan fisik kalian. Kemudian pendidikan. Nah, di sini yang kita contohkan itu adalah kita dapat menunggang kuda yang berasal dari orang lain atau lembaga lain untuk menemukan pintu. Jadi bisa orang tua, mertua, atasan, alma mater, ataupun sebuah organisasi seperti itu. Nah, ini karakteristik faktor X. Jadi di sini penentu keberhasilan merekat pada diri manusia, tidak diperoleh dalam waktu sekejap, tetapi ia dapat tumbuh dan berkembang menjadi X besar. Ini dapat berasal dari diri kalian sendiri, tapi bisa juga didorong dari luar diri kalian. Sekali tumbuh dapat dipakai untuk usaha yang lainnya. Kemudian ini tak dapat dirampas karena memang melekat pada diri kalian sendiri. Nah, ini tugas dari kalian. Ini tugas individu yang pertama, yaitu kalian coba mendeteksi faktor X yang ada pada diri kalian. Kalian coba buat list sebanyak-banyaknya, tetapi kalian ambil 2 saja. Dan kalian coba memulai untuk menumbuhkan faktor X supaya menjadi lebih besar. Kemudian kalian coba juga
Deteksi juga faktor X yang ada pada orang atau lembaga di sekitar Anda. Nah, ini mungkin teman dekat kalian saja. Coba kalian buat rencana juga. Rencana apa yang dapat kalian lakukan untuk menunggahinya. Nah, ini tugas kalian yang pertama. Nanti akan saya buatkan postingan, kalian kumpulkan di situ. Kemudian untuk absensinya silakan kalian lakukan di siasat dengan menyertakan, kalian tuliskan di kolom kritik dan saran dengan menyertakan pertanyaan tentang mengenai materi kita hari ini. Begitu. Jadi untuk syarat absensinya kalian tuliskan di kolom kritik dan saran yang ada pada absensi di siasat. Kemudian ini tips-tipsnya. Jadi kalian kenalilah diri Anda sendiri dan mulailah menimbulkan X pada diri Anda. Kalian coba cari pintu yang mampu membuat X Anda tumbuh, datangi dan kemudian ketuklah masing-masing pintu tersebut. Kemudian pintu yang bagus adalah pintu yang di dalamnya terdapat ruang besar bagi Anda untuk berkembang dan di dalamnya terdapat pintu-pintu lain yang dapat Anda buka. Kemudian kalian waspadai juga hidup yang nyaman, karena hidup yang demikian ini yang akan membuatmu sulit. Nah, kalian coba berselancar pada gelombang-gelombang ketidaknyamanan dengan berani menembus hal yang baru, yang sulit, karena kalian akan mendapatkan pembelajaran-pembelajaran baru. Kemudian pintu yang tepat adalah pintu yang membuat Anda merasa mampu untuk tumbuh dan memberi ruang untuk berkembang. Jadi ini adalah materi yang terakhir tentang kepemimpinan. Ini contohnya kasus dari McDonald. Jadi pada tahun 1937 masyarakat Amerika ini sudah gandrung dengan mobil. Ada kakak beradik Dick dan Moore ini berinovasi dengan membuka kedai khusus yang bisa memesan dari mobil. Nah, menu-menunya itu awalnya itu adalah hotdog, gorengan, itu french fries, ada burger, roti sandwich, Coca-Cola dan aneka salad. Jadi bisnis ini booming dan antriannya itu panjang sampai keluar pintu. Jadi inovasi yang dilakukan itu adalah menghapus pesanan dari mobil, fokus pada walk-up customer, mengurangi daftar menu, fokus pada hamburger. Kemudian perubahan ini menjadi berita di media dan mereka mendapatkan iklan gratis. Dari tahun 37 kemudian masuk ke tahun 55, usaha mereka itu stuck, omsetnya tetap dan banyak pendatang-pendatang baru yang meniru. Nah, akhirnya usaha itu mengalami kemunduran. Jadi ada Ray Kroc yang menuangkan semua konsep yang ada di kedua kepala kakak beradik ini ke dalam sebuah manual tertulis McDonald System. Jadi manual ini dibeli dan dia mendapat hak untuk memperluas bisnis McDonald dengan konsep franchise. Jadi dalam tempo waktu 4 tahun, Ray Kroc ini berhasil membuka 100 cabang McDonald's tanpa modal sama sekali. Semuanya itu dibiayai oleh para franchise. Nah, pertanyaannya adalah apakah yang membuat usaha Dick dan Moore ini stuck? Kemudian apa yang membuat Ray Kroc ini berhasil? Nah, disitulah kepemimpinan. Tanpa kepemimpinan, entrepreneurship itu akan terhenti di situ saja. Jadi dengan kepemimpinan, usaha juga akan tumbuh menjadi besar dan luas. Nah, tanpa kepemimpinan, mimpi kalian mungkin akan terbelenggu di situ saja. Jadi kalau misalnya dalam penelitian, dengan bekerja keras, kesungguhan dan kejujuran, skornya itu bisa mencapai 8. Kalau misalnya bekerja 2 kali lebih keras, skor yang diperoleh itu tidak sama dengan 10. Karena kalian sudah sangat lelah, sudah sangat bekerja, dan skor tertingginya itu hanya 8,5 aja. Jadi di sini keefektifan itu
sangat diperlukan sekali. Kemudian bekerja dengan leadership itu bukan hanya semata-mata entrepreneurship. Diawali dengan melakukan pendelegasian dan mulai menggunakan orang lain sebagai staff. Jadi leadership ini sekarang melonjak dari 1 menjadi 7. Efektivitas ini menjadi 7 kali 8, yaitu 56. Jadi meningkat dari 8 ke 56 atau melonjak sekitar 600%. Ini penelitian. Jadi teori kepemimpinan awal ini berfokus pada pemimpin dan cara memimpin berinteraksi dengan anggota kelompok. 6 ciri ini terkait kepemimpinan yang efektif. Jadi ada dorongan, kehendak untuk memimpin, kejujuran dan integritas, kecerdasan, kepercayaan diri, dan pengetahuan terkait pekerjaan. Nah, ini beberapa gaya kepemimpinan awal. Untuk gaya demokratis ini kalian melibatkan bawahan, delegasi, wewenang, dan mendorong partisipasi. Kalau autokratis ini lebih mendikte metode kerja dan membatasi partisipasi. Sedangkan untuk gaya laissez ini memberikan kebebasan pada kelompok untuk membuat sebuah keputusan. Nah, jadi pendekatan kepemimpinan model terkini untuk yang pemimpin transaksional ini pemimpin yang membimbing atau memotivasi pengikutnya menuju sasaran yang ditetapkan dengan memperjelas atau persyaratan tugas. Untuk pemimpin transformasional, pemimpin yang memberi inspirasi untuk bertindak melebihi kepentingan pribadi demi organisasi. Nah, untuk kepemimpinan karismatis visioner, kalau karismatis ini lebih pemimpin yang antusias dan percaya diri, yang kepribadian dan tindakan yang mempengaruhi orang untuk berperilaku dengan cara tertentu. Untuk yang visioner, ini pemimpin yang melampaui karisma karena kemampuannya menciptakan dan menyatakan visi yang realistis. Nah, orang yang seperti ini layak dipercaya dan menarik mengenai masa depan. Nah, untuk kepemimpinan sendiri, yang pertama, pemimpin tim adalah penghubung dengan pihak luar. Yang kedua itu penyelesai masalah. Ketiga itu manajer konflik, dan yang keempat itu adalah pembina. Ini beberapa contoh perilaku pemimpin yang efektif. Nah, ini perilaku pemimpin yang efektif, tentunya menghargai keragaman para pekerja, merayakan keberhasilan, mendorong kreativitas, mempertahankan selera humor, dan menatap terus ke depan. Nah, jadi untuk absensi akan saya buka dari kita mulai kelas sampai nanti jam 3 sore karena jaga-jaga juga untuk teman-teman yang jaringannya kesusahan. Jangan lupa absensi kita hari ini ada syaratnya. Coba kalian simak lagi untuk video di menit-menit yang sebelumnya. Untuk materi kita minggu ini sampai di sini saja. Terima kasih, sampai bertemu lagi di pertemuan minggu depan.